Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa azaba al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina min nuri ma'rifatik, wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi, waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa khusus jamaah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah, wa la tasluk waqtana za'imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, wa nsukna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana sahih asadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu setelah Ramadan dan Idul Fitri berlalu. Untuk itu izinkan saya pada pertemuan pertama kali secara resmi di Masjid Al-Kautsar menyampaikan kalimat tahniah wa doa, ucapan selamat diiringi dengan doa, taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alallahu minal a'idin al-faizin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah Bapak Ibu sekalian, menjadikan kita semua orang yang kembali kepada fitrah, hasil mengendalikan hawa nafsu. Semoga sepanjang tahun Allah jadikan Bapak dan Ibu beserta keluarga kita semua sehat, afiat sampai tahun yang akan datang. Amin. Karena doanya panjang, biasa disingkat minal aidin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita langsung saja ya. Kajian kitab Bidayatul Hidayah pada halaman 96. Kita akan masuk adabus shalah. 99. Oh ya. 99 ya. Bidayah ini. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nafsasuri ala tasahina biwalidika wa maulata qadama dalilin bihi alaika wa laysa biyadihi nurruka wa ladafuka khasa'at jawarihuka wa hasunat salatuka summa innaka ta'lamina annahu mutlihun alaika wa la tahsha'ina li azamatihi wa la tahsha'ina li azamatihi. ولا تخشعين لعظمته أهو تعالى إنك أقل من عبد من عباده وما أشد تبيانك وجهلك وما أعظم عداوتك لنفسك
وعالج قلبك بهذه الحيل فعسه أن يأمر معك بصلاتك فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها وأما ما أتيت به مع الغفلة والسهو فهو إلى الاستغفار والتكبير أحوج فإذا حضر قلبك فلا تترك الإقامة وإن كنت وحدك وإن انتظرت حضور جماعة فأذن ثم أقم فإذا أقمت فانوي وقل في قلبك أؤدي فرض الظهر لله تعالى وليكن ذلك حاضرا في قلبك عند تكبيرك ولا تحزن أنك النية قبل الفراغ من التكبير وارفع يديك عند التكبير بعد إرسالهما أولا إلى حدو betul baik pakai kasrah ila hadwi mankabaika wa huma mabsutatan wa asabi'uhuma mansuratun wa la tatakallaf dhammaha wa la tafijaha bihaisu tuhadi bi ibhamaika syahmatai udunaika wa birusi asabiika a'la udunaika wa bikaffaika mankabaika. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Dan sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan mukadimahnya dulu. Kitab ini kitab yang barusan kita baca dan sedang kita kaji sekarang. Ini adalah kitab yang menggabungkan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Apa bedanya? Kalau ilmu fikih adalah ilmu yang mengajarkan hal-hal yang bersifat praktis. Salat itu yang dilihat oleh ilmu fikih adalah rukunnya, syaratnya, wajib sunnahnya. Kalau itu dipenuhi sah. Tapi kalau ilmu tasawuf mengatakan salat itu baru sah dan sempurna kalau khusyuk. Nah, supaya kedua soal ini bisa terpenuhi, maka Imam Ghazali menyusun kitab Bidayatul Hidayah. Isinya mengajarkan kita bagaimana sholat itu tamam, sempurna, sehingga bisa diterima Allah. Di samping rukunnya dipenuhi, syarat wajib sunnahnya dipenuhi, juga bisa khusyuk. Nah, itu pengantarnya. Baik. Pada halaman 99 dikatakan fa'illam yahdur qalbuka, jika hatimu tidak hadir. Sebelum kita membicarakan lebih jauh, jadi mesti hadir, hati mesti hadir. Walam taskun jawarihuka, dan anggota badanmu tidak diam. Dikusuri ma'rifatika, karena kurangnya ma'rifatmu bijalalillah, terhadap keagungan Allah Ta'ala. Faqaddir, maka perkirakanlah. Saya bacanya di sini dulu supaya nyambung ke tadi. Karena kalau yang dibaca Mas Hakim nanti kaget. Kan udah sebulan lebih nggak ngaji, nggak ngerti jadi. Faqaddir anna rajulan solehan, bahwasanya seorang laki-laki yang soleh, min wujuli ahli baitika, di antara orang-orang yang terhormat dari penghuni rumahmu, wanzur ilaika, yang melihat kepada kamu, katanya, liya'lama, supaya tahu kaifa salatuka, bagaimana, katanya, sikap salatmu. Fa inda dzalika, maka di waktu itulah yahdur qalbuka, tentu akan hadir hatimu.
Wataskunu jawariuka, dan akan diam anggota badanmu. Tsummarji ila nafsik wa qul, kemudian kembalikanlah kepada dirimu dan katakanlah. Jadi saya ingin antar ya, biar ngerti dulu supaya masuk ke situ. Imam Ghazali mengajarkan untuk bisa sholat khusyuk ada 3 syaratnya. Gitu. 1, hudurul qalbi, mampu menghadirkan hati. Jadi ini pertama kali. Jadi hati itu hadir. Jadi hatinya hadir ketika sholat. Pikiran, jiwa, raganya di sholat gitu. Ya. Yang kedua, sukunul a'dha, anggota badan tenang. Garuk-garuk. Jadi hatinya hadir, anggota badan tenang, tidak banyak gerakan selain gerakan sholat. Dan yang ketiga syaratnya kata Imam Ghazali, orang mesti paham maknanya, gitu. Ya. Memahami maknanya, tafhimul makna. Memahami maknanya. Nah, kalau sudah sampai di sini baru tazkurlah hatimu katanya. Apa katanya? Wakul, dan katakanlah, baru masuk nih Pak Kim nih. Ya nafsasu, hei diri yang jahat. Terjemahnya kurang enak. Wahai nafsu yang buruk. Pertanyaannya, emang ada nafsu yang buruk? Kalau begitu ada nafsu yang jahat, ada yang baik gitu. Kita mesti ingat ya, nafsu itu ada 7 tingkatan. Nafsu yang paling pertama, nafsu amarah. Nafsu yang selalu mengajak pada keburukan. Kalau orang nafsunya amarah, jelek semua kerjaannya. Yang kedua, yang lebih tinggi kelas 2-nya ini nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang menyesal. Apa beda dengan nafsu amarah? Kalau nafsu amarah jelek semua, tapi kalau nafsu lawamah kadang-kadang baik. Kalau lagi bagaimana sholat, kalau nggak kepengen libur, jadi angin-anginan, itu lawamah. Ini lebih baik dibandingkan nafsu yang pertama. Cuman beresiko. Resikonya apa? Kalau pas nafsunya sedang buruk, meninggal. Jadi gimana tuh? Jadi beresiko. Nah, nafsu yang ketiga, nafsu mulhimah. Nafsu yang diilhami. Nah, ini lebih bagus dibandingkan 1, 2. Diilhami. Jadi orang kalau nafsu diilhami itu dibimbing oleh ilham itu. Habis ini gitu. Habis sholat ngaji, habis ngaji ini terus dibimbing sama Allah. Nafsu yang keempat, yang pertengahan, nafsu mutmainnah. Ini yang standar. Kalau bisa kita punya nafsu yang mutmainnah. Di atas nafsu mutmainnah ada nafsu radiyah yang kelima. Radiyah itu ridho. Apa aja yang datang dari Allah, berat ringan dikerjain dengan senang hati karena dia ridho sama Allah. Nafsu yang keenam, nafsu mardiyah, diridhoi. Apa aja yang dikerjain Allah ridho sama dia. Seperti sahabat Abu Bakar Siddiq, apa yang dikerjain dia Allah sudah ridho.
Makanya kan kalau kita belajar hadis, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada kan? Wan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nafsu yang ketujuh itu nafsu yang kamil, sempurna. Nah, yang dimaksud ya nafsu su, gitu. Nafsu yang buruk. Nah, ini yang 1, 2 ini. Ala tastahina, tidakkah engkau merasa malu min khaliqika, kepada yang menciptakan kamu? Jadi kita disuruh berdialog dengan nafsu kita. Wa maulaka, dan Tuhanmu. Idh qadarta itlaq abdin dalilin, sewaktu engkau mampu dilihat oleh seorang hamba yang hina, min ibadihi, di antara hamba-hambanya, alaika, kepada kamu. Walaysa biyadihi durruka, padahal tidak ada di tangan si hamba itu dapat memudaratkan kamu. Jadi sebelum kita sholat bisa khusyuk, bisa menghadirkan hati, bisa ini, kita disuruh dialog dengan jiwa kita, dengan nafsu kita. Hanya ngomong, hei nafsu, apa kamu gak malu sama Allah? Kenapa kamu tidak merasa suka kepada Allah? Kamu diciptakan oleh Allah bisa seperti sekarang karena Allah. Oleh karena itu, jangan berbuat yang tidak baik kepada Allah. Ini aja ngomong nih supaya hatinya hadir. Bisa tangkap nggak? Hanya hati itu bisa hadir kalau nafsunya bagus. Kalau nafsunya nggak baik, dia mempengaruhi hati. Kalau hatinya tidak hadir, anggota badan juga nggak tenang. Coba orang sholat kalau hatinya nggak fokus, ya banyak geraknya, ya di luar gerakan sholat. Jadi hati ini tempatnya nafsu. Nafsu diajak ngomong dulu, kata Imam Ghazali. Tadi sudah dibicarakan tadi. Ada 7 nafsu. Satu nafsu amarah, 2 nafsu lawamah, 3 nafsu mulhimah, 4 nafsu mutmainnah, 5 nafsu radiyah, 6 nafsu mardiyah. Baru yang 7 nih, nafsu kamilah, sempurna. Nah, yang dibicarakan ini malu dong katanya gitu. Jauh katanya. Jangan ngomong tuh. Ada doa juga tersebut. Ada doa yang bisa fokus sebelum sholat. Ya sebelum sholat, atau Ibu Ghazali bilang habis wudhu, sebelum sholat atau takbir, baca surat An-Nas. Habis baca surat An-Nas, baca doa. Allahumma atini ma, gitu aja. Allahumma atini afdhala ma tu'ti min ibadika sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada aku, katanya, yang terbaik apa yang kau berikan kepada hamba-Mu yang soleh. Ini ya. Nah, kalau ini sudah kita bisa tundukkan, kita sudah bisa ke sini, dia akan mengarahkan ke sini, gitu. Cara berpikirnya Imam Ghazali. Kalau ini bisa kita kalahkan, nafsu amarah bisa kita tundukkan, maka kita bisa menghadirkan hati. Kalau hati bisa hadir, anggota badan juga tenang, gitu. Karena fokus dia, fokusnya Allah. Apalagi dia ngerti maknanya, gitu. Paham maknanya lebih bagus lagi.
wala naf'uka khasya'at jawaruka, dan tidak dapat memberi manfaat kepada kamu, maka anggota-anggota badanmu itu bisa khusyuk. Jadi kalau qalbunya bagus, anggota badannya juga tenang. Kalau hatinya fokus kepada Allah, anggota badan tenang. Wa hasunat sholatuka, dan bisa bagus sholatmu. Gitu. Kalau anggota badannya tenang, sholatnya bisa bagus. Dia bisa menikmati sholat. Makanya salah satu hobi Nabi Muhammad, ketika ditanya, Rasulullah, apa hobi anda di dunia? Hobiku yang paling aku suka, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Hobi yang paling aku suka sholat. Mungkin gak ada orang sekarang hobi sholat ya. Gak ada hobi nonton bola. Biar kalah dibelain. Kalah mulu. Oh, Nabi sholat hobinya. Kenapa? Karena menikmati. Gitu. Saya tidak anti dengan bola ya. Bukan anti dengan bola kan. Tapi Nabi kasih contoh. Hobi Nabi sholat. Yang paling Nabi suka. Terus summa, kemudian kata Imam Ghazali, innaki, gitu. Bukan innaka, innaki. Sesungguhnya kamu. Kenapa innaki? Karena nafsu. Nafsu kan manas, perempuan. Summa innaki ta'lamina, sesungguhnya kamu hai nafsu mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya mutliun alaika, melihat kepada kamu, wala tahsya'ina li'azamati, tetapi engkau tidak khusyuk kepada keagungan Allah. Maksudnya gini, Allah lihat kamu loh, gitu. Allah tahu kamu, Allah ngerti kamu. Malu dong sama Allah, gitu. Jadi kalau kita sholat pikirannya kemana-mana, kelayaban, malu sama Allah, gitu. Allah ngelihat kita, Allah tahu kita. Ahwa ta'ala indaka aqallu min abdin min ibadih. Apakah Allah Ta'ala itu pada pandanganmu lebih kecil daripada seorang hamba di antara hamba-hambanya? Maksudnya, apakah Allah lebih kecil dibandingkan yang lain? Dibandingkan manusia, dibandingkan harta, dibandingkan pangkat, dibandingkan kedudukan. Makanya kan sholat itu bukan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi pikiran, hati, jiwa, raga kepada Allah. Rumah, harta, pangkat, jabatan, keluarga, teman, tetangga kecil, yang besar cuma Allah. Itu maksudnya. Untuk bisa memfokuskan diri bahwa cuma Allah yang Maha Besar, mesti khusyuk dulu, katanya gitu. Sebelum sholat itu mesti fokus nih. Jangan sampai nafsu kita ada di sini, ada di sini. Kalau ini bisa kita atasin, kita bisa ke sini. Kalau sini bagus, ini bagus. Kalau ininya bagus, ini juga mau nggak mau fokus tuh. Apa yang diucapkan, hatinya mengikutinya. Jadi ya, sini dulu. Kalau udah di sini udah menikmati. Kalau sudah rodiyah, kalau nafsu sudah rodiyah, dia udah menikmati tuh. Sulit, ke repot, ke susah, tetap dikerjain. Kenapa? Allah. Kenapa? Allah yang dilihat cintanya. Terus kata Imam Ghazali, fama asyadda tughyanaka wa jahlaka, maka alangkah amat sangat kedurhakaanmu. Kalau bahasa kampung, jelek banget kamu, sangat durhaka kamu, wa jahlaka, sangat bodoh kamu, katanya. Wa ma'adzama adawataka li nafsik, dan alangkah besarnya permusuhan kamu bagi nafsumu. Gitu. Jadi nafsu yang ini mesti dicela. Ini mesti dicela. Ini mesti dicela, ya, jangan diikuti. Dicela. Tidak diikuti.
Gitu katanya. Baik. Kita lanjut lagi. Wa'alij qalbaka bihadil khiyal. Dan obatilah hatimu dengan siasat-siasat ini. Hati mesti diobatin. Pertanyaannya, emang ada hati yang sakit? Ada. Hati itu ada 3 macam. Sekarang ini kita hati itu ada 3 macam. Ada hati yang sehat, Kang F nggak ada lagi. Udah sebulan nggak ngaji jadi perang aja. Bulan ini. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Ada hati yang mati. Gimana nih pahamnya? Kok ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Kalau hati yang sehat, ada ayatnya. Illa man atawa biqalbin salim. Harta, pangkat, jabatan, kedudukan nanti di hari kiamat gak ada gunanya. Yang akan bermanfaat dan berguna adalah orang yang datang di hari kiamat dengan hati yang salim. Salim itu sehat, yang selamat. Di sini hati yang sehat. Pertanyaan, hati yang sehat yang kayak apa? Hati yang penuh dengan iman. Hati yang penuh dengan iman dan makrifat. Ini dia. Pertanyaannya, apa bedanya iman dengan makrifat? Masih ingat kan dulu, kalau hati itu dibedah, kata Rasulullah, hati itu ada 4 lapis. Ini hati rohani ya, bukan hati jasmani. Kalau hati jasmani yang dia dipelajari oleh fakultas kedokteran, saya nggak punya potensi untuk ngajar. Hati rohani itu 4 lapis. Lapis paling luar namanya dada, as-sadr, dada. Nah, dada ini isinya hawa nafsu. Hawa nafsu. Bapak Ibu rasain, kalau hawa nafsu melonjak-lonjak, menggebu-gebu, kalau marah, kan kayak mau meledak. Ada nggak? Kayak mau pecah dada nih. Kenapa? Hawa nafsu ada ini. Iya, karena hawa nafsunya besar, hatinya jadi delep. Apa delep? Tenggelam. Ini mesti dibersihin dulu, gitu. Makanya ini mesti dibersihin dulu supaya muncul lapis kedua. Lapis kedua namanya kalbu. Ini isinya iman. Iman nggak akan muncul kalau hawa nafsunya kuat. Itu teman. Bapak nggak bakal datang ke masjid, ibu nggak bakal datang ke masjid kalau hawa nafsunya kuat. Karena hawa nafsunya bisa dikendalikan, imannya muncul. Karena imannya muncul, mau ngaji-ngaji gini. Biar gurunya datang telat juga tungguin aja. Kalau enggak marah, brengsek tuh. Jam segini baru datang. Emang dia doang jadi guru kayak gitu. Kenapa hawa nafsu tinggi? Ini kalbunya. Kalau kalbunya bagus, imannya bagus, lapis ketiganya nih namanya fuad. Nah, ini isinya ma'rifat. Jadi hati yang sehat kalau kalbunya penuh iman, fuadnya penuh ma'rifat. Baru sehat dia. Gitu. Kalau sehat, nih hatinya bisa hadir, gitu. Kalau hatinya hadir, sholatnya bisa dengan tenang dia, anggota badannya tenang, pikirannya nggak kemana-mana. Bisa tangkap ya?
Ya kan keterangan Imam Ghazali mesti jelasin. Kok dia bisa ngomong begitu? Dari mana tuh nalarnya Imam Ghazali? Ada hati sakit. Mana ayatnya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada marad, ada penyakit. Jadi ada orang yang hatinya sakit. Apa contohnya orang hati sakit? Orang munafik, orang yang syak, yang ragu-ragu. Iya apa enggak? Allah ada apa enggak? Memang benar apa enggak, ragu dia. Penyakitan. Nah, belajar ilmu tauhid, belajar tasawuf untuk memberantas ini. Jangan sampai ragu-ragu. Nggak boleh ragu. Beragama mesti yakin. Beragama mesti yakin. Untuk bisa yakin, orang mesti belajar ilmunya. Nah, karena itu hati mesti disembuhkan kalau penyakitan dengan ilmu, dengan iman. Ada hati mati. Mana ayatnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Dengan apa? Dengan sekat. Gishawa atau sekat. Akibatnya kalau sudah mati hatinya, pendengarannya juga tidak berfungsi, penglihatan juga tidak bisa berperan aktif. Akibatnya apa? Nggak tahu arah, mengalami disorientasi, nggak tahu orientasi mesti kemana. Orang kalau hatinya mati bangun tidur bukannya sholat ya, lihat HP, ganti status dari rokok, sambil ngerokok ngeliatin God, nggak tahu dia, nggak tahu arah. Kalau hatinya sehat tahu, bangun tidur sholat. Kenapa sholat? Syukur pada Allah. Terima kasih ya Allah masih diberi kesempatan untuk hidup lagi. Coba kalau kebablasan tidur, mana nggak bangun-bangun? Bisa bangun, alhamdulillah. Gitu. Makanya ini kaitannya gitu. Nah kalau intinya lapis yang paling dalam yang 4 ini core namanya. Eluk. Orang Indonesia mengelubuk hati. Nah, kalau lubuk hati di sini orang bisa melihat Allah udah. Kalau orang sudah sampai di sini, sudah bisa melihat Allah. Nabi Muhammad sudah sampai lubuk sini. Kita mungkin sampai fuad udah bagus deh. Kadang-kadang kalbu aja masih belum bisa. Ini perjuangan bagaimana merubah dari sini, dari kelas 1 ke kelas 2, naik kelas 3. Mesti berubah Pak, mesti berjuang. Berjuangnya itu jihadun nafsi namanya. Jihadun nafsi. Jihad kepada hawa nafsunya. Gitu. Jadi baru bisa ngerti bagaimana orang sholat bisa khusyuk, bisa dimengerti kenapa misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pahanya kena panah, tancap panah, dibilang sama temannya, tolong cabut panah saya ini ketika saya lagi sholat. Dia duduk kemudian sholat, begitu sholat dicabut nggak bergeming, atau nggak bergeming. Gak bergerak, gak teriak. Kalau kita kan mesti dibedah dulu, dibius dulu, baru dicabut. Ini enggak. Kenapa? Karena ruhnya sudah Allah. Apa yang terjadi pada badannya udah gak terasa lagi. Karena ruhnya sudah fokus Allah. Nah, belajar kitab ini supaya gitu. Supaya bisa menikmati sholat. Kalau orang menikmati sholat, ketagihan. Sholat itu bukan beban. Gitu.
Sholat itu nikmat, kenikmatan. Sholat itu kebutuhan. Orang butuh dengan sholat. Kalau nggak sholat rugi rasanya, ada yang hilang. Kalau sholat kebutuhan berat, Pak. Apalagi musim hujan, suruh sholat subuh. Wah, berat, males. Kebutuhan, kewajiban. Kalau kewajiban maka sholat itu berat. Nah, tasawuf yang mengajarkan jangan jadikan sholat itu kewajiban, tapi kenikmatan. Orang menikmati sholat. Nabi kalau sudah sholat sampai betisnya bengkak, nggak berasa, pakai nikmatnya. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Wa alij qalbaka fi hadil iyad, dan obatilah hatimu dengan siasat ini, katanya, dengan cara ini. Fa'asahu, maka mudah-mudahan hatimu itu ayah duro maka dapat hadir. Jadi untuk menghadirkan hati orang mesti berjuang. Maka bersama kamu fi sholatika, dalam sholatmu. Pertanyaannya, emang bisa orang hatinya, orangnya sholat hati nggak sholat? Bisa dong. Orangnya sholat di masjid Al-Kautsar, hatinya di sono, no. Asal. Di mana? Di pasar. Enak makan sate kalau di mana-mana. Orangnya di sini sholatnya sholat isya, pikirannya ke makan sate. Karena hatinya nggak nyatu dengan badannya. Gitu katanya. Fa'innahu, karena sesungguhnya laisa laka min sholatika, tidak ada bagimu pahala daripada sholatmu, illa ma'aqalta minha, kecuali apa yang telah ingat kamu khusyuk dari sholatmu itu. Kata Imam Ghazali, kalau sholat nggak khusyuk ada pahalanya. Tuh, tasawuf jauh. Maka belajar fikih dengan belajar tasawuf ya beda. Kalau fikih yang bicarakan yang fisik-fisik, yang nyata-nyata, yang praktis-praktis. Kalau tasawuf batin, makanya ilmu batin dia. Tidak ada katanya pahalanya kalau sholat Anda tidak dilakukan dengan cara khusyuk. Anda tidak paham, tidak seperti sedang Kalau yang ketiga ini memahami maknanya, kita kayak ngobrol sama Allah, berdialog. Wa amma ma ataita bihi, dan adapun yang telah engkau lakukannya dalam sholat, mal ghaflah, beserta lalai, sholat sambil lalai, wasahwi, dan lupa, fahuwa ilal istighfar, maka katanya pekerjaan dalam sholat itu ya, kepada istighfar, wa takfir ahwaj, dan membayar kafarat bagi yang memerlukan. Jadi kalau kita sholat tidak khusyuk, istighfar, minta ampun pada Allah. Kenapa? Diganggu syaitan. Sambil sini, dalam hadis ada yang diterangkan, orang kalau mau sholat sebelum takbir itu 70 setan royok dia. 70. Bapak begitu berdiri ngadep kiblat, 70 setan datang. Bapak bisa baik kalau satu orang 70, kalau satu saf. Benci pun. Kalau satu masjid, jangan disangka bersih-bersih aja di masjid. Ini orang segini ini ada aja Pak, setan yang ganggu bapak, ganggu ibu. Dan setan itu nggak mati-mati, lahir terus tambah banyak. Jadi jumlahnya sangat banyak setan. Jadi katanya, kata Imam Ghazali, kalau Anda sholat dengan lalai, tidak khusyuk, istighfarlah buru-buru, minta ampun sama Allah, malu sama Allah. Bisa tahu ya? Nah sekarang kita lanjut. Fa idza hadara qalbuka, maka bila sudah hadir hatimu, coba. Untuk bisa menghadirkan hati aja orang mesti berjuang. Fala tatrukil iqamah, maka janganlah engkau meninggalkan iqamah. Jadi sebelum qomat, hadirkan dulu hati. Itu kata Imam Ghazali.
Sampai begitu. Bagaimana menghadirkan hati? Wa in kunta wahdak, dan jika engkau atau meskipun engkau sholat sendirian, kalau sholat sendirian juga tetap sebelum takbir fokus dulu Allah di hati ini, hadirkan dulu hati itu pada Allah. Wa in intadharta hudura jama'atin, dan jika engkau menunggu kehadiran para jamaah, mungkin aja kita baru 2-3 orang, belum banyak, kita tunggu dulu. Fa'adzin, maka adzanlah, summa aqim, kemudian iqamatlah. Fa idza aqamta, maka bila engkau telah iqamat, fanwi, maka berniatlah. Jadi sudah niat, wa qul fi qalbika, dan katakanlah dalam hatimu, waddi fardhu zuhri, aku akan menunaikan sholat fardhu zuhur. Jadi mesti dipasang niatnya, saya berniat sholat zuhur, sebut. Bisa tahu kan? Imam Ghazali ini sejalan pahami dengan Imam Syafi'i. Orang kalau mau sholat, ya mesti niat biar benar, dan niatnya bagus dilafalkan supaya mantap. Bisa tahu kan? Saya berniat sholat zuhur karena Engkau ya Allah, sebut gitu, supaya mantap. Kalau nggak disebut bisa juga, tapi kalau udah kelasnya udah kelas kayak Nabi Muhammad, bisa tahu nggak? Sampai. Makanya tuh kalau di sini waddi katanya. Kalau bahasa lainnya nawaitu fardhu dhuhri. Itu maksud. Saya berniat sholat zuhur. Itu sebut langsung, saya zuhur nih gitu. Bukan asar, bukan maghrib, bukan isya, bukan subuh. Lillahi ta'ala, karena Engkau ya Allah. Kenapa mesti dilafalkan? Kan gitu pertanyaannya. Melafalkan niat itu meneguhkan keyakinan, meneguhkan hati, memantapkan hati. Bisa tahu nggak? Bisa. Ibu nih, maaf, ibu kenal sama laki-laki dulu masih perawan. Tuh laki mesem, bolak-balik gitu. Sekarang ada apa nih? Gak jelas. Begitu dia bilang saya cinta sama kamu baru jelas. Pantesan mundar-mandir melulu. Jadi melafalkan isi hati itu mesti disampaikan supaya tegas. Saya senang sama kamu, gitu. Bisa tahu nggak? Bisa. Makanya tuh saya nggak tahu dia al-Kausar. Kalau habis tarawih kan nawaitu shauma ghadin, ada nggak? Ada. An-adai fardhi syahri Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Itu kalau pakai bahasa kamu, bahasa dulu, kebulatan tekad. Ada kan? Zaman dulu saya bertekad besok tidak makan, tidak minum, tidak bersebadan karena Engkau ya Allah. Itu. Nah tekad itu kemudian diwujudkan setelah sahur, setelah subuh. Saya nggak akan makan dan bertekad semalam. Itu gunanya melafalkan niat. Bisa tangkap? Ada orang bilang Allah biar kita nggak lafalkan udah ngerti, benar. Allah biar nggak kita lafalkan Allah udah ngerti, tapi kita melafalkan itu untuk melawan pengaruh setan. Saya sholat ini karena Engkau ya Allah, bukan karena pengen dipuji, gitu. Bukan karena kepengen beken sohor, bukan, tapi karena Engkau ya Allah. Gitu, gitu katanya. Bapak lihat, wati fardhu dzuri lillahi ta'ala. Ada lillahi ta'ala tuh. Aku akan menunaikan sholat fardhu dzur karena Allah Ta'ala. Jelas banget. Jelas sekali. Wal yakun dzalika hadiran fi qalbika, dan mesti ada makna lafaz inti katanya hadir di dalam hatimu. Jadi hati mesti dihadirkan. Saya niat sholat zuhur karena Allah. Idza takbirika, ketika membaca takbir al-ihram. Jadi Allahu
Akbar, waktu Allahu Akbar, di situ kita sudah pasang niat. Saya niat zuhur karena Engkau ya Allah. Itu tengok. Nah, dalam hadis katakan kalau bapak bilang Allahu Akbar, setan yang 70 kabur. Begitu kita Allahu Akbar lari dia. Ila Rawha. Kata Nabi sampai Rawha. Rawha itu kalau nama Madinah 60 kilo. Cepat larinya 60 kilo. Begitu balik lagi. Masuk tuh ke dalam hati manusia. Pertanyaannya, bagaimana caranya setan 70 masuk ke dalam hati manusia? Kata Nabi, asyaiton yajri ala nas majrad dam. Setan itu bisa masuk ke dalam hati manusia melalui aliran darah. Jadi kan ada aliran darah nih. Dia dompleng. Apa dompleng? Nebeng. Nah, bonceng di aliran darah. Nah, darah itu masuk ke hati. Hati rohani, hati jasmani. Begitu sampai di hati jasmani, dia juga melewati hati rohani. Dibisikin. Tuh, jahatnya setan. Ingat yang muda-muda. Lagi seorang bisa ingat kwitansi hilang ketemu tuh. Waduh gede di mana tuh darah perempuan kwitansi. Waduh gimana tanggung jawabnya? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya taruh di sono. Itu kerja-kerja setan tuh. Seolah-olah sholat itu cara untuk cari barang hilang. Maka sholat itu buat menghadap Allah, menyembah Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Nah, supaya kita tidak kayak gitu, ini dijalani. Ini mesti diikat. Yang ini nih 1, 2 ini mesti diikat. Nah, supaya muncul hati sehat. Nah, bisa kemari dia. Gitu. Bisa tangkap ya? Jadi potong, jangan dibiarin pengaruh setan itu. Bisa diganti? Masih kuat nggak kira-kira? Asli. Sama nanya sama saya karena kurang sabar bisa pulang. Terus kita lanjut lagi. Wala ta'zab anka niyah, dan janganlah lenyap, hilang dari engkau niat itu. Niat itu mesti dipasang dengan baik. Saya begini karena engkau ya Allah. Qoblal faragh, sebelum selesai minat takbir. Jadi sebelum takbir selesai udah pasang niat tuh Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar, saya niat sholat sekarang Engkau ya Allah. Bisa kan? Diam aja. Begitu Allah begini. Ini jempol dengan jempol ke sini ketemu nih. Nah, ntar diajarin sama saya Ahmad Samsul Ghazali gini. Menghadap kiblat nih, dia menghadap nih, jangan begini. Begini bukan, nggak ada maknanya. Begini, menyerah. Hatua mingkat mama kibaik. Sama. Bisa tangkap ya? Ini menyerah dia. Gitu. Ininya gini ketemu. Nah, nanti diajarin sini. Warfa yadaika, dan angkatkanlah dua tanganmu. Angkat tangan. Jadi takbir itu angkat tangan, sunnah tuh. Mengangkat tangannya sunnah tuh. Indah takbir, ketika membaca takbiratul ihram, jadi angkat tangan. Ba'da irsalihima, sesudah melepaskan keduanya, Allahu Akbar. Awalan, lebih dahulu, ila hadwi mangkibaik, gitu. Yes. Sampai ke hadapan dua bahumu. Gitu. Nah, kata kehadapan dua bahu tuh di sini ada yang memahami begini. Nah, bisa tangkap ya? Nah, ini bukan bahu, dada.
Kalau bahu sini, nih. Yang betul gini. Bahu kan ini kan. Kalau sini tidak ada. Kalau ibu-ibu, maaf. Kalau ibu-ibu nggak boleh tangannya angkat tangan sampai sini terbuka. Dia mesti rapet. Nah, kaki rapet ibu. Nah gini. Nggak boleh begini. Kalau laki-laki terbuka. Jaraknya juga cukup sejengkal, nggak usah cari kaki orang. Nggak ada di situ. Yang disuruh adalah lurus di bahu. Jadi kaki orang. Sawu katanya. Baina manakibiko, luruskan bahumu kata Rasulullah. Lurus, kalau lurus bahunya pasti kakinya lurus. Bisa tahu kan? Kaki cukup segini aja. Saya udah maaf ya, saya udah sholat ke barat ke timur udah sholat ya. Saya lihat ada nggak nyari kaki orang? Nggak ada. Ya, nggak ada. Mohon maaf ya. Kita lanjut lagi ya. Wahuma, dan kedua tangan itu mabsutotani dihamparkan. Wa asabihuma, sedangkan jari-jarinya mansyuroh dibentangkan. Nah, dibuka, jangan ditutup, dibuka nih gini. Nah, jangan seperti jangan. Paham ya? Wala tatakallaf, dan jangan engkau katanya membuat susah payah. Tomaha, mengumpulkan jari-jari itu. Biasa aja, biasa, nggak usah dikumpulin itu, biasa aja. Wala tafrijiha katanya, dan tidak merenggangkannya. Jangan terlalu renggang sekali, dia segini jangan. Bihaitsu tuhadi katanya, sekiranya berhadapan di afhamaika, kedua katanya ibu jarimu. Nah, ketemu nih. Syahmatai udunai. Nah, gini ibu jari ini kan ketemu dengan katanya cuping dua telinga nih dia. Nah, anak telinga ketemu dengan ini nih, ini jarinya. Nah, bisa tahu ya? Wabirusi asabika, dan dengan ujung-ujung jarimu katanya. A'la udunai. Nah, ujung jarinya di atas kedua telinga. Nah, bikafaika, dengan dua telapak. Mangkabaika, mangkibaika, tanganmu pada kedua bahumu gitu tadi. Nah, sholatnya gini ngadep kiblat gitu. Tertangkap? Ini aspek fikihnya gitu. Jadi ada aspek fikihnya, ada aspek tasawufnya. Kalau tadi hati-hati ngomong hati itu aspek tasawuf. Ya, dari segi tasawuf, kalau ini aspek fikihnya. Ya. Bisa tangkap? Gitu katanya. Sampai situ ya bacanya. Sampai sini boleh nanya deh. Ada ini ada Ramadan. Oh, niat saum. Ya. Pada Ramadan ini nanti Ramadan Niat puasa. ya Ramadan. Nawaitu sauma ghadin. Bisa kan? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, Ramadana. Hah? Ramadan ini. Yang dipakai Ramadan ini kan? Ya, dibetulin dong. Sekarang nanya, Bapak kan nanya. Jawabannya, nawaitu soma ghadin an adai fardhi Ramadana hadhihi sanati
lillahi ta'ala. Kalau gitu benerin. Kalau udah dikasih tahu masih nggak mau benerin, nggak usah nanya. Udah nanya, udah dibenerin ya. Tadi hatinya mati. Susah nggak ya? Hatinya mati. Pak Ustadz, izin bertanya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ilmu makrifat itu harus dipelajari kah atau itu hadiah dari Allah? Yang pertama. Ya, jawabannya mesti dipelajari. Makrifat itu kan setinggi-tingginya pengetahuan tentang Allah, mengenal Allah. Jadi, untuk bisa mengenal Allah, orang mesti belajar ilmu tauhid dulu. Inti ilmu tauhid itu ilmu tasawuf. Jadi belajar tauhid, ya tauhid belajar. Intinya tauhid itu tasawuf. Jadi kalau belajar tauhid tasawuf, ini sentalannya nih. Ini udah bagus, baru ke sini. Dia nggak bisa ke sini kalau ininya nggak bagus. Dia mesti kenal dulu Allah. Seperti apa sifat-sifat Allah. Apa saja af'alnya Allah, perbuatan Allah. Itu. Ya, seperti apa asma'nya Allah. Kalau asma itu ada makna sendiri-sendiri itu. Ya. Ada kandungan yang berbeda satu dengan yang lain. Itu mesti dikuasai dulu. Kalau dia udah kuasai itu ilmu tentang Allah, dia bisa mengenal Allah. Nah, mempraktekannya, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah supaya kita menjadi dekat dengan Allah, itu tasawuf yang ngasih resep. Gini caranya, gitu. Untuk bisa dekat sama Allah, banyak kendalanya. Nah, kendalanya antara hatinya, mesti dibenahin dulu. Gitu. Misalnya orang yang hatinya ria, itu didandanin dulu. Rianya dibetul, makanya bilang wa'alij katanya, qalbaka, obatilah hatimu kata Imam Ghazali. Lihadil iyal, dengan cara-cara ini. Gitu. Obati dulu hati, makanya ada obat hati. Nah, oleh Wali Songo diterjemahkan pakai bahasa lokal, tombo hati ono limo. Kenapa? Karena menurut para Wali Songo itu yang penting bukan namanya, tapi isinya. Itu tadi dari bahasa Arab. Khamsun min dawail qalbi. Ada 5 yang bisa mengobati hati. Ya, 5 yang itu tadi diterjemahkan oleh bahasa lokal. Kata mereka yang penting bukan istilahnya, tapi prakteknya, isinya. Mesti pelajari. Makanya ada ilmu tasawuf. Gitu. Jelas ya? Yes. Ustadz, yang kedua, kan hati itu, yang batin itu ada 4 ya. Itu pasti ada makanannya. Itu makanannya apa aja, Ustadz? Kayak soda. Itu, ya. Kalau ininya bagus, kalau kepengen bersih nih hawa nafsunya, puasa. Puasa tuh paling efektif nih, mengalahkan dia nih. Kita bisa kontrol hawa nafsu itu dengan puasa. Nih. Makanya sebulan dilatih supaya ininya bersih nih. Tuh. Kalau puasanya bagus, imannya muncul. Gitu. Kalau imannya muncul, senang ibadah dia. Diajak ibadah gasik. Tuh gasik nggak? Cepat. Jadi sholatnya gitu. Dengar aja cepet ya. Malah belum aja datang dia. Tuh kalau udah bagus nih hatinya nih. Nah kalau kepengen hatinya bagus, dia mesti dibiasain. Tadi tuh yang 5 itu, nih, ini mesti dikasih diintervensi. Nah, ada nutrisinya, baca Quran. Coba deh Bapak Ibu rasain. Ibu baca Quran 2 juz. Oh hasilnya ayam, tentrem, semangat, tuh mau ibadah, gitu. Bening, pikirannya jernih. Jangan 2 juz, 1 juz dah. Juz banyak amat Ustaz. 10 lembar. Paling sedikit kalau dalam tasawuf 100 ayat satu hari.
100 ayat. Nabi Muhammad kalau subuh paling sedikit 60 ayat. Nabi Yakulhu kurang resep, jadi makanya banyak baca Quran itu di sini nih, mengasih nutrisi, ngasih vitamin ke hati. Coba Pak rasain deh, dijalanin aja, jalan dulu baca Quran gitu, ya sendiri aja. Ini hati akan beda-beda, semangat. Nih, yang kedua sholat malam itu pengaruhnya besar nih buat iman nih, buat hati nih. Ini buat dia nih. Kajian Islam kayak sekarang nih, memperbagus iman. Nih. Puasa, zikir tuh memperbagus iman. Kalau ini bagus, imannya bagus, ininya muncul. Tuh, ma'rifatnya muncul. Kenal Allah. Dia belajar lagi terus dia lama-lama kenal Allah. Orang kalau sudah ma'rifat, semua yang dilihat adalah ekspresi adanya Allah. Dia begitu lihat matahari, yang dilihat bukan mataharinya, Allahnya. Ada matahari karena ada Allah. Bukan matahari yang dilihat, Allahnya. Itu ciptaan Allah tuh. Jadi semua yang dia lihat, matahari, bulan, bintang, planet, sungai, danau, gunung, laut, tanaman, buah-buahan, manusia, begitu dia lihat itu semua, di pikirannya Allah. Jadi kalau dia melihat apa aja, dia sedang menghadap Allah, sedang bersama Allah. Kalau sedang bersama Allah, malu dia berbuat maksiat, malu ngomong salah, malu berbuat yang nggak baik. Kenapa? Kenal Allah. Kenapa ada orang suka mencuri? Karena dia nggak kenal Allah. Kalau dia merasa Allah punya dia, nggak nyuri dia. Makanya pencuri disebut panjalongok. Orang kalau mencuri kan ngomong dulu. Ada orang saya begitu baru ambil gitu. Kalau orang punya iman nggak pakai ngomong-ngomong dia. Ada atau tidak ada orang dia nggak akan mencuri karena dia tahu Allah lihat saya. Biar sendirian, nggak mau dia. Allah lihat saya, Allah tahu saya, Allah dengar saya. Gitu. Malu sama Allah. Ma'rifat tadi. Kalau sudah ma'rifat, dia bisa lebih bagus lagi nanti, bisa kasyaf. Yang gaib bisa dibuka sama Allah. Yang tidak nampak bisa diperlihatkan oleh Allah. Orang yang sudah kasyaf, yang gaib menjadi sesuatu yang nyata. Paham kan ya? Besok bakal ada begini. Benar, besok datang. Ada itu. Saya pernah cerita sini kan. Saya datang ke satu tempat. Orang yang mesti datangnya bilang sama yang punya rumah, kalau Pak Ustadz sudah datang, kasih tahu saya tunggu di pondok segitu. Dia udah tahu kata mau datang. Itu tengok ya. Dia sudah lebih lagi, dia sudah kasyaf ya. Sudah terbuka hijab, sudah dibuka sama Allah. Yang nggak kelihatan sudah dibuka sama Allah. Terus sama Wali Songo dikasih keterangan pakai bahasa lokal. Orang yang sudah bisa tahu sebelum diberitahu weruk saat durungnya binarah. Ada kan? Dia bisa tahu sebelum diberitahu. Kenapa? Kasyaf, sudah terbuka. Kalau ini contohnya ada nggak? Ada. Nabi Yakub tinggal di Palestina, di Yerusalem. Nabi Yusuf anaknya tinggal di Mesir, 1000 km jaraknya. Matanya buta, Nabi Yakub itu. Tapi bisa tahu kalau anaknya lagi susah di Mesir. Dari jarak jauh Nabi Yakub gitu. Didorong begini, Nabi Yusuf yang sedang menghadapi kesulitan, menghadapi wanita cantik, namanya Siti Zulaikha. Lari dia, gitu. Bukan takut, tapi menjaga dirinya agar tidak memperoleh nafsu. Itu dorongan ayah itu. Orang 1000 km itu bisa melihat jarak jauh. Kalau sudah sampai di sini, bisa tangkap.
Bisa. Kalau sudah sampai ke sini nomor 4 sampai dulu bisa ketemu Allah. Bisa mimpi ketemu Allah. Imam Ghazali ketemu Allah mimpi. Dalam mimpi. Orang Nabi Muhammad ketemu langsung. Jadi sudah perjuangan Pak. Bagaimana meningkatkan kualitas hati manusia. Paham itu ya? Masih Pak Ustaz. Sampai halaman berapa nih? 101 ya. 102 ya? Faidah staqarata. Sayyidina Umar memanggil pasukan dari jarak-jarak. Baik. Dia jarak menuju untuk belakang. Aku masih pas mana aja. Gimana? Cukup dulu ya? Kan baru Terdesak. kalau ibarat mobil ini baru Indrayat nih. Tapi turun mesin sebulan lebih kan? Kalau digeber bisa rusak sekernya. Baik, kita baca doa. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, panjang umur, berkah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi umil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la tahkim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.